Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait hukum media. Pertanyaan pertama, mengapa perlu adanya reformasi pers? Pertanyaan kedua, mengapa pers perlu diatur dalam undang-undang? Reformasi hukum pers perlu dilakukan karena ada beberapa sebab yang mendasarinya. Alasan atau dasar pertimbangan dilakukan reformasi hukum pers atau ditata ulang pengaturan atau hukum pers di Indonesia didasarkan pada 5 hal. Pertama, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas fungsi hak kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dalam campur tangan dan paksaan dari manapun. Keempat, karena pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kelima, karena undang-undang pers lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Pentingnya pengaturan pers. Pertama, agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka perlu dibentuk Undang-Undang Pers. Kedua, adanya keyakinan bahwa dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Ketiga, dipahami bahwa pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Keempat, diyakini bahwa pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Kelima, dalam melaksanakan fungsi hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Keenam, untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Undang-Undang Pers ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.